3, 2, 1. Oke, untuk pertanyaan pertama kita akan nanyakan gimana untuk penjualan topi di online ini? Oke, untuk topi ini ternyata nggak seperti jenis fashion lainnya ya. Jadi topi ini punya penggemarnya sendiri sih kayaknya. Beda dengan misalnya fashion pakaian gitu kan. Kalau pakaian itu kan kayaknya lebih general gitu kan untuk penggemarnya. Nah, kalau topi ini ternyata memiliki kelasnya sendiri gitu ya, punya fansnya sendiri gitu. Jadi semacam barang bukan utama ya, tapi punya pasarnya sendiri sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana sih cara menerapkan biar si bisnis topi itu kayak berkembang gitu? Harus gimana? Oh, kalau bisnis sih, kalau kita bicara bisnisnya, mungkin semua produk sama ya. Kalau untuk semua produk itu sama. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah riset gitu. Barang kita ini cocoknya ke pasar yang mana? Misalnya topi yang kayak ini nih. Ini kan buat dewasa umur mungkin 30-an lah untuk orang-orang yang sudah kerja, bukan anak-anak muda yang masih sekolah ya. Nah, gimana caranya supaya si topi ini tuh bisa nembus ke pasar atau bisa dikenal oleh orang-orang yang jadi sasaran kita gitu. Misalnya kita punya topi anak gitu ya, kita nggak mungkin ngasih tahu ke anak-anak karena yang punya uang kan ibu-ibunya ya. Nah, maka kita harus bisa menjaring ya, bisa menembus pasar yang ibu-ibu yang punya anak-anak itu. Nah, kalau ketika di online itu kan banyak persaingan antara penjual topi yang lain. Nah, biasanya kayak argumen diadu atau kayaknya saingannya mungkin dari model jenis topi atau dengan harga atau jenis kayak dari kualitas topi. Mungkin itu lebih ke brandingnya ya, ke brandingannya. Jadi kita misalnya punya brand nih, kita lebih kuatnya di misalnya brand topi dewasa gitu ya. Maka yang pertama ya kita harus gedein dulu di brandnya sendiri gitu, brand itu sendiri. Jadi memang apalagi sekarang di zaman yang serba terbuka, serba digital, semuanya bisa lihat, semuanya bisa ngebandingin ya. Tapi lama-lama bakal kembali lagi gimana caranya brand kita bisa menyajikan atau memberikan produk yang berkualitas ya, termasuk juga layanan pelanggan itu nomor satu sih ya. Menurut saya layanan pelanggan itu nomor satu karena gimana pun bagusnya produk kita kalau pelayanan kita buruk itu orang bakal kecewa lah ya. Karena sekarang juga kayaknya pembeli itu nggak cuma beli produk gitu ya, tapi ada ikatan emosional dengan kita gitu. Sehingga ketika kita bisa memberikan kenyamanan, kita bisa memberikan ya produknya juga baik, pelayanan juga baik, kita bisa memberikan kepercayaan dengan layanan pelayanan yang super bagus ya, pembeli itu akan kembali lagi bahkan akan merekomendasikan ke teman-temannya, keluarganya dan lain-lain sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sih Pak kalau semisal kan di online itu pasti ada tanggapan-tanggapan dari beberapa orang ya, ada yang baik atau yang jelek. Nah, kalau tanggapan Bapak gimana sih cara menanggapinya dari seorang customer itu Pak? Ya, kalau pelanggan itu kan macam-macam ya. Ada yang ya sudah biasa belanja gitu kan. Ada yang udah kenal sama kita. Ada yang baru pertama kali belanja di online yang nggak ngerti caranya COD ya kan. Kan banyak ya berita-berita di luar sana. Ibu-ibu marah-marah belum punya uangnya tapi COD gitu ya. Malah yang dikorbankan si kurirnya. Nah, kalau untuk ulasan-ulasan negatif mungkinnya maksudnya atau mungkin tanggapan-tanggapan jelek itu pun kita menanggapinya juga harus pelan-pelan, jangan langsung terbawa emosi atau terpancing emosinya. Karena kadang-kadang ada juga pelanggan-pelanggan itu yang memang jahil gitu ya, yang memang jahil padahal kita sudah mungkin sudah menyiapkan prosedur buat klaim garansi misalnya, tapi mereka tidak mau ribet gitu ya, langsung aja dilontarkan gitu ya. Ya itu kita biasa aja sih kalau seperti itu ya. Karena ya bagaimanapun juga sekali lagi kembali ke pelayanan ya. Kita misalnya punya usaha online ya garansi 100% itu wajib punya sih. Wajib punya ketika misalnya pengirimannya cacat gitu ya, produknya mungkin gagal produksi, kemudian tidak sengaja kita kirim ya kita harus mau mengganti gitu ya. Karena namanya online kan kita nggak ketemu dengan pelanggan ya, pelanggan pun juga nggak melihat barangnya langsung sehingga wajib itu garansi 100% sih. Ya, adapun nilai-nilai buruk itu ya
selama kitanya baik sih, itu nanti akan terhapus lah lama-lama gitu. Oke, kalau selanjutnya kalau misalnya apa sih pengalaman Bapak selama ketika jualan topi ini yang membuat kesan Bapak itu malah semangat untuk berjualan topi? Topi ini kan untungnya gede ya. Jualan topi itu untungnya lumayan lah, marginnya kita bisa nyampe mungkin kalau dari harga grosir lah ya, kita bisa mungkin 40% gitu ya, sampai 50%, bahkan mungkin kalau kita punya produknya bagus dan brand kita udah kuat mungkin bisa di atas itu gitu. Yang pertama sih itu sih, karena kalau baju pakaian itu kan yang ya 20% 30% lah ya kayaknya. Nah, untuk top ini profitnya gede banget sih, lumayan gede ya untuk apalagi untuk retail. Nah, kemudian gangguan sih banyak ya, gangguan banyak mulai dari ya reputasi buruk itu tadi, penilaian buruk yang disengaja, kemudian awal-awal tuh baru belajar nggak ngerti keamanan security-nya ya, security cyber security lah ya, keamanan akun nggak ngerti, dihack orang, uang hilang sampai jutaan. Itu sih jadi pembelajaran berharga buat kita ya, buat tim juga, untuk berbenah diri dan akhirnya itu membuat kita jadi lebih jago aja gitu, lebih jago, lebih kuat dan tidak menyerah sih. Harusnya itu sih, tidak menyerah. Karena gangguan pasti ada aja sih, pasti gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaannya. Jadi ini sekitar menentukan kayak harga ya. Jadi gimana sih caranya menentukan harga produk biar bisa kitanya juga dapat untung gitu Pak? Untuk online ya, Untuk kalau online. untuk online, karena online ini banyak sekali biaya, mulai dari biaya apa namanya packing ya, plastik, lakban, kemudian resi ya, kemudian mungkin juga printer itu yang kelihatan mata gitu ya. Kemudian ada lagi biaya-biaya marketplace-nya, ada fee marketplace ya, kemudian ada biaya-biaya promosi, tambah lagi iklan dan lain-lain. Eh, ya itu harus dihitung, itu harus dihitung sehingga nanti ketika kita menentukan harga tidak boncos lah ya istilahnya. Nah, kita di sini sudah mematok nih. Biasanya marketplace itu di 15% sampai 20% tanpa iklan. Sehingga untuk harga jual itu minimal ya 40 sampai 50% sih dari harga beli gitu ya, harga grosir. Nah, dengan begitu nanti ya lama-lama kan bakal untungnya adaan gitu ya. Walaupun mungkin di awal-awal ya, kalau misalnya baru banget jualan online mungkin kita agak ngalah di harga gitu ya, agak ngalah di harga, mungkin profitnya belum terlalu banyak, tapi yang penting adalah perputarannya sih, perputarannya. Apalagi untuk produk baru ya, yang baru-baru belanja online itu ambil marginnya nggak terlalu gede, tapi perputaran, yang dikejar perputaran dulu. Karena dengan banyaknya perputaran, rating makin tinggi, ulasannya juga banyak gitu ya, itu akan lebih meyakinkan gitu ya. Dan suatu saat sudah siapnya, sudah stabil, bisa deh dinaikin dikit-dikit gitu ya, dinaikin dikit-dikit sehingga nanti akan ada keuntungan yang lebih besar untuk kita. Nah, itu kalau ketika penjualan di online. Nah, kalau misalnya untuk meyakinkan pelanggan yang buat ambil harga grosir di toko Bapak, apa yang misalnya Bapak meyakinkan supaya bahwa orang itu bisa pede untuk jual barang Bapak gitu? Nah, ini kembali ke reputasi ya, kembali ke reputasi atau rating ya, rating produk tersebut. Ya. Ketika kita sudah punya produk hero ya, atau best sellernya kita ini penjualannya tinggi, maka dengan secara tidak langsung, misalnya ada orang yang mau jualan juga dengan produk yang sama, itu lebih menambah kepercayaan diri gitu ya. Sehingga tugas pertama untuk para seller online mungkin yang punya produksi sendiri maupun yang ngambil barang di konveksi atau di grosir, ya kita harus punya produk hero-nya dulu. Jadi kitanya istilahnya gimana caranya supaya barang yang kita jual tuh laku di pasaran, sehingga ketika kita misalnya mau menawarkan open reseller misalnya, atau mungkin open grosir, ya kita punya cerita yang real, yang kita alami sendiri, bahwa jualan kita juga rame gitu.
sehingga eh, calon reseller atau calon pelanggan grosir kita tuh lebih ya memang begitu, memang rame gitu tokonya gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, eh biar kita banyak nih yang check outnya ya. Apakah kita diwajibkan juga untuk membuat konten atau hanya sekedar iklan doang? Nah, jadi gini, iklan sama konten kan beda urusan ya, beda urusan. Konten itu adalah apa namanya, penarik organik itu apa ya? Jadi yang pertama kali dilihat oleh calon pelanggan kita, calon customer kita adalah konten kita kan. Yang pertama kali dilihat oleh calon pelanggan kita adalah konten kita. Maka ini berbeda hal nih ya. Konten ya wajib gitu ya. Mungkin sampai bahkan kalau para apa namanya edukator di dunia online itu ya, sehari bisa 3 konten, 5 konten dalam satu hari gitu ya. Supaya apa ya? Supaya video kita tersebar di seluruh dunia gitu ya. Video tentang produk kita gitu. Nah, iklan itu adalah sebagai penunjang atau apa ya, penggerak eh, produk gitu ya, penggerak produk. Dan salah satu apa namanya, keuntungannya lagi kalau di platform di TikTok ya, si iklan ini bisa masuk ke dalam video gitu ya. Jadi kita pasang iklan di marketplace, di seller centernya TikTok. Nah, media iklannya itu berasal dari video-video yang kita buat gitu ya. Jadi saling berkaitan nanti gitu ya, saling berkaitan. Maka ini dua hal yang berbeda ya, dan dua-duanya wajib ya, dua-duanya wajib. Itu sih. Oke, untuk selanjutnya ketika mungkin Bapak sudah melaksanakan konten sama iklan, tapi ketika di situ apakah hasilnya itu bisa lebih baik atau apa tetap sama aja? Ya, apapun usahanya ya, ibaratnya no pain no gain ya, istilah istilah bahasa Inggrisnya tuh. No pain no gain artinya ya nggak mungkin kita mencapai sesuatu kalau kita tidak berkorban gitu ya. Iklan tuh kan korban banget gitu ya, kita nggak tahu nih kedepannya bakal berhasil atau tidak gitu ya. Kayak konten juga sama, kita ngonten-ngonten kan belum tentu ada orang yang check out gitu ya. Tapi kita harus punya prinsip ya, no pain no gain aja sih. Ketika kita tidak tersakiti atau kita tidak bisa mengorbankan sesuatu, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi berusaha aja. Itu salah satu usaha kita ya, ngonten terus sampai nanti ada waktunya, ada yang belanja, kemudian iklan ya mungkin jalan terus. Tapi untuk iklan ini kan ada trik dan caranya ya, nggak mungkin ada di awal bulan doang, kemudian akhir bulan doang, atau seperti apa, itu tergantung kondisi tokonya masing-masing. Nah, itu sih kayaknya. Nah, seputar iklan sama konten juga ya Pak. Apakah kita harus kayak ngundang affiliate atau influencer lainnya supaya yang check outnya lebih banyak lagi itu gimana? Apa harus mengundang atau bagaimana? Ya, dunia online sekarang kan sudah mengharuskan atau menyediakan gitu ya. Sudah menyediakan media atau apa namanya? Fitur ya, fitur affiliate dan sebagainya. Nah, itu harus bisa dimanfaatkan sih. Karena ketika kita bisa memanfaatkannya, ya selain kita juga dapat rezeki ya, dapat pesanan yang banyak, juga kita membantu teman-teman kita yang mungkin butuh tambahan gitu ya, atau mungkin ya butuh tambahan dari affiliate, itu kita bisa dapat orderan juga gitu ya. Karena kan eh, semakin banyak yang video yang dibuat di dunia digital ini kan, semakin terbuka juga peluang buat terjualnya gitu ya, lebih banyak gitu. Jadi semakin banyak afiliator yang kita undang, yang join dengan kita juga, maka semakin besar juga peluang untuk lebih banyak terjual barang-barang kita gitu. Kalau influencer itu kita sekarang tuh agak bergeser kayaknya ya. Para influencer yang tidak aktif di dunia affiliate ini kayaknya juga agak bergeser gitu ya. Sehingga afiliator yang mungkin yang baru-baru atau mungkin yang sudah besar juga, itu sangat membantu banget sih untuk seller-seller yang punya produk ya, yang bagus-bagus gitu. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang yaitu mayoritas kan Gen Z nih. Nah, untuk seputar topi ini, apakah misalnya kalau Gen Z ini ternyata tidak tertarik dengan topi, apa yang nanti Bapak akan lakukan? Entah itu mungkin
untuk menarik bahwa si pelanggan kita ini supaya bisa berbelanja atau supaya bisa tertarik dengan produk topi? Ya, gini ya. Itu kan kita harus melihat perkembangan zaman ya. Makanya sebagai seller lah ya, sebagai yang punya barang itu jangan sampai tutup mata dengan perubahan yang terjadi gitu ya. Topi itu salah satu aksesoris pakaian yang pertama jarang orang pakai sebenarnya, tapi penggemarnya lumayan fanatik gitu ya, lumayan fanatik. Sehingga ketika kita sudah bisa mendapatkan itu ya kita akan dapat terus gitu ya. Nah, tinggal sekarang trennya kemana nih? Misalnya sekarang trennya lagi orang-orang running ya, kita sediakanlah topi-topi running misalnya. Atau ada yang suka trekking, ya udah kita sediakan topi-topi yang untuk kebutuhan trekking atau camping dan sebagainya. Jadi sebagai seller gitu ya, ya harus sering harus melihat perubahan-perubahan itu. Harus harus tidak boleh terlalu percaya diri gitu ya. Jangan terlalu menutup mata untuk perubahan-perubahan yang terjadi itu. Jangan, itu bahaya itu. Karena ya kalau ceritanya banyak lah ya, perusahaan-perusahaan gede pun ketika tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu ya ya tersalib juga sama kompetitornya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bapak ya. Nah kan kalau si top itu mengikuti sesuai tren ya. Nah Mm-mm. bagaimana kita semisal ganti tren, nah si topi yang sudah nggak dilaku gitu ya, maksudnya udah nggak laku lagi, itu dikemanain tuh untuk Bapaknya? Oke, ini berarti Apa produk harus ganti produk, artikel, atau ganti apa gitu? ya. Untuk dunia online ini kan algoritmanya atau eh, ya historinya ada terus ya. Misalnya sekarang topi running lagi rame banget nih, rame banget topi running. Kemudian tiba-tiba misalnya pindah ke topi mancing misalnya, gitu ya. Nah, yang lama ini jangan juga dihilangkan sama sekali karena mungkin masih ada di luar sana, apalagi di Indonesia ini kan luas banget ya. Mungkin nggak rame di daerah Jawa atau di Pulau Jawa, tapi bulan depan bisa rame di Pulau Sumatera atau Kalimantan gitu. Jadi tidak dihilangkan sama sekali, tapi mungkin dikurangi kapasitasnya gitu. Kapasitasnya dikurangi, yang sudah mulai tergeser dengan topi mancing tadi misalnya, sehingga itu tetap laku, tapi juga tidak habis banget gitu, tidak sampai nol. Karena kalau nol itu ya kita nggak dapat peluangnya gitu. Kita nggak dapat peluang buat terjual barang-barang tersebut karena historinya udah bagus gitu. Oke, untuk kemungkinan ini pertanyaan terakhir ya. Untuk saran dan tips bagi orang yang mau pemula, orang pemula yang mau berjualan di Topi, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya sebenarnya untuk jualan topi ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Eh, Mungkin nggak cuma jualan topi, tapi untuk semua bisnis. Yang pertama kali adalah bangun jaringan. Bangun jaringan tuh gini, kita dimulai dari keluarga nih. Keluarga, kemudian teman-teman dekat, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja. Kita mulai untuk memperkenalkan barang yang kita jual gitu ya. Barang yang kita jual ini apa nih? Misalnya topi ya. Ya kita harus mulai memperkenalkan diri gitu ya. Bang, ini saya mulai jualan nih, jualan topi, harganya sekian, barangnya ini, jenisnya ini, warnanya ini, gitu ya. Jadi harus dimulai dulu memang. Nah, supaya kita mungkin apa namanya juga mendapatkan apa ya, bukan pendidikan apa ya, ya ada teman ngobrol gitu ya, sesama pebisnis juga perlu gitu ya. Jadi pertama ya cari jaringan dulu, jaringan itu ya jaringan pelanggannya, kemudian jaringan sesama pebisnisnya gitu ya. Sehingga kita ada teman ngobrol ketika misalnya mendapatkan masalah gitu ya. Karena mungkin para senior-senior kita itu ya yang sudah mungkin jualan topi lebih lama misalnya eh, bakal ngerti gitu ya. Oh ternyata yang lagi ngetren ini nih gitu ya. Yang lagi ngetren topi ini nih gitu ya. Sehingga dengan adanya sharing dengan para senior itu ya kita bisa lebih cepat untuk berkembang gitu ya. Nah, termasuk juga jangan buru-buru pengen cepat dapat uangnya gitu ya. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru supaya dapat uangnya dulu jangan gitu ya. Namanya bisnis itu dibangun dari bawah banget gitu ya. Dari bawah banget kita bangun fondasinya dulu yang kuat.
jangan kita kejar dulu uangnya, tapi pondasinya dulu, jaringan kita kuat, kemudian kalau sudah mulai agak besar mungkin dibangun lagi sistem manajemennya, administrasinya, kemudian kalau udah besar lagi mungkin timnya ditambah kalau diperlukan dan seterusnya. Jadi kalau untuk pemula yang pertama adalah itu dulu, kenalan ya. Perkenalkan diri bahwa kita ini lagi bisnis gitu. Ke orang-orang yang terdekat kita dulu aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Sehingga ya itu barangkali yang harus yang pertama kali lah itu. Kalau nanti udah ngomongin udah bisnis udah jalan beda lagi gitu. Jadi yang pertama kali adalah kenalan dulu dengan orang-orang sekitar bahwa kita lagi jualan.